Tahun 2012, papaku divonis gagal ginjal. Oleh dokter dikasih dua pilihan, transplantasi atau cuci darah. Saya angkat tangan, dok, aku aja yang akan donor. Ternyata ditolak karena ginjal kiri saya lebih kecil dari yang normal. Dan saat itu aku juga baru tahu, ternyata papaku ini tidak punya asuransi. Dan saat itu pertanyaan muncul, kalau suatu hari aku yang sakit, terus siapa yang akan menanggung semua ini? Nama saya Rudy, Family Protection Planner. Di video kali ini saya tidak akan menjelaskan produk apapun. Saya hanya akan berbagi satu pengalaman yang mengubah cara saya melihat soal kesehatan, keluarga, dan resiko hidup. Apa yang terjadi di 2012 dan apa yang aku putuskan saat itu, dan 12 tahun kemudian ketika keputusan itu diuji. Jadi kalau Anda mempunyai orang tua, pasangan, atau anak, dan belum pernah memikirkan serius tentang proteksi keluarga, mungkin 7 menit ini worth it untuk Anda tonton sampai selesai. Papaku waktu itu berusia 70 tahun. Generasi yang percaya selagi sehat jalan terus. Jadi tidak punya asuransi, tidak ada dana darurat yang dipersiapkan untuk menghadapi kondisi yang sebesar ini. Dan jujur, kami pun belum pernah benar-benar memikirkan kemungkinan kejadian seperti ini sebelumnya. Begitu vonis gagal ginjal keluar, kami langsung dihadapkan pada angka yang besar. Cuci darah itu rutin, berkelanjutan, dan biayanya tidak murah. Pada saat itu 2012, BPJS juga belum ada. Jadi aku ingat duduk di lorong rumah sakit pada saat mengantarkan papaku cuci darah. Ada pertanyaan yang muncul di kepala saat itu. Kalau ini terjadi padaku, siapa yang akan menanggung? Kami jalani 2 tahun itu dengan semua yang kami punya. Semua biaya keluar dari kantong pribadi. Tidak ada backup, tidak ada jaring pengaman. Akhirnya 2014, papaku meninggal. Aku tidak menyesal soal keputusan medisnya. Kami sudah lakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan pada saat itu. Tapi apa yang bisa aku bawa pulang berdasarkan pengalaman 2 tahun itu? Bukan hanya sebuah kesedihan, tapi sebuah kesadaran yang pelan-pelan membentuk caraku menyusun hidup. Di 2012, di tengah semua kejadian itu tadi, aku membeli asuransi kesehatan untuk diriku sendiri. Bukan karena ada yang jual, bukan pula karena adanya iklan, tapi aku baru saja melihat dengan mata kepalaku sendiri. Apa artinya tidak mempunyai perlindungan pada saat kondisi besar itu datang? 2 tahun kemudian aku membelikan juga untuk istriku. Dan setahun berikutnya aku juga membeli untuk anak-anakku. Jadi aku belinya itu perlahan, pelan-pelan, sistematis, sesuai dengan kemampuan yang aku ada pada saat itu. 12 tahun setelah keputusan itu aku buat, yaitu tahun 2024. Aku harus mengalami HNP atau biasa disebut dengan saraf kejepit. Setahun kemudian, aku harus pasang ring jantung. Semua itu terjadi pada saat aku juga sedang menutup usahaku. Aku gak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan keluargaku apabila aku tidak mempunyai asuransi kesehatan. Bukan hanya soal biaya, tapi juga soal ketenangan keluarga saat menemani aku pada saat itu. Tanpa proteksi, biaya keluar dari tabungan sendiri. Keluarga ikut panik. Dengan adanya proteksi, biaya rumah sakit semua ditanggung, keluarga bisa fokus menemani. Ini bukan lebay, bukan dramatis. Ini hitung-hitungan biaya yang nyata, yang aku lihat sendiri, aku jalani. Dan angkanya besar sekali. Saya ingin bicara jujur di sini. Asuransi bukan jawaban untuk semua masalah.
Asuransi juga bukan produk ajaib. Tapi ada satu hal yang saya percaya lebih dari 1 dekade. Resiko itu bisa datang kapan saja. Resiko tidak menunggu kita siap. Papaku tidak siap di 2012. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak pernah berpikir sampai ke sana. Dan aku tidak ingin istri dan anak-anakku mengalami apa yang aku alami pada saat itu. Yaitu duduk menunggu di rumah sakit sambil berpikir, nanti uangnya ini dari mana? Sementara seharusnya mereka fokus menemani orang yang mereka sayangi. Itulah satu-satunya alasan saya melakukan ini dan alasan yang sama saya berbicara tentang ini. Kalau Anda belum pernah duduk serius, bertanya pada diri sendiri, apabila kondisi besar datang, apakah saya dan keluarga saya sudah siap? Mungkin ini adalah momen yang tepat untuk mulai memikirkannya. Tidak harus sekarang, tidak harus buru-buru, tapi mulai. Karena itu adalah hal yang paling penting yang Anda lakukan. Dan kalau Anda ingin berdiskusi lebih lanjut bagaimana menyiapkan soal proteksi keluarga, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa hubungi saya langsung. Kalau video ini berguna, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan di video berikutnya. Sampai jumpa.